الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأعراب والأجم فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Yang saya hormati Sahibul Bait, Sahibul Hajah, Bapak Dr. Andes Haji Firman beserta keluarga, Al-Mukarramun, para alim ulama, termasuk PLT Bupati kita Bapak Kiai Haji Ahmad Marzuki, kemudian Qori internasional kita Bapak Kiai Haji Agus Burhanuddin, kemudian Ketua DPRD Bekasi Bapak Muhammad Nuh, teman-teman dari Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia, Fahmi Tamami yang saya hormati, dan saya mau tanya, di sini ada fans Rhoma Irama? Ada fans Soneta enggak? Fans of Rhoma and Soneta itu disingkat Forza. Forza itu ada dua golongan. Ada Forza struktural yang berseragam, yang ber-KTA. Ada juga Forza yang non struktural, tidak terorganize. Tapi insya Allah di mata saya semua sama, Anda adalah fans Rhoma and Soneta. Kalau saya bilang Forza, bisa bilang keren? Bisa? Forza! Forza! Alhamdulillah. Judi. Sekian lama engkau menunggu untuk kedatanganku. Betul. Bukankah aku telah berjanji kita jumpa di sini, ku datang. Kini ku datang padamu, senyumlah, sambutlah kedatanganku. Allahumma shalli ala Muhammad. Memperingati Isra wal Mi'raj sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Yang artinya maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam, yaitu Nabi Muhammad SAW, dari Al-Masjidil Haram di kota Makkah ke Al-Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, kalau sekarang Palestina. Malam minggu bawa santai. Kemudian dari Masjidil Aqsa dimi'rajkan dengan melalui kendaraan yang khusus diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang kecepatannya lebih cepat dari cahaya, bahkan lebih cepat dari kilat, maka disebut buraq. Di
dikawal oleh Jibril alaihissalam, jenderalnya para malaikat, untuk menuju Sidratul Muntaha melalui 7 lapis langit. Setelah selesai, kembali turun ke Al-Masjidil Aqsa, dari Al-Masjidil Aqsa kembali ke Al-Masjidil Haram di kota Makkah. Perjalanan yang maha jauh itu hanya dicapai dalam waktu 1 malam saja. Percaya enggak? Percaya tidak? Jawaban itu indikasi dari iman. Ya. Karena begitu Rasulullah turun, beliau cerita kepada para sahabat. Yang pertama mengatakan, "Oh, saya percaya." Namanya Sayyidina Abu Bakar. Kenapa Sayyidina Abu Bakar begitu percaya apa yang dikatakan Rasulullah? Rasul bercerita, saya diperjalankan oleh Allah dari Al-Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jauhnya luar biasa. Kemudian diangkat ke langit melalui 7 lapis langit, balik lagi sampai sini cuma 1 malam. Yang lain begitu ditanya percaya apa tidak, bengong, diam, bingung. Cuman Sayyidina Abu Bakar yang mengatakan, "Oh, saya percaya." Jangankan cuma begitu, lebih dari itu kalau Muhammad yang cerita, saya percaya. Ini dasarnya iman. Kenapa Abu Bakar bisa menyatakan itu? Karena beliau kenal banget sosok Nabi Muhammad SAW. Beliau ini teman sepermainan. Sejak kecil, sejak muda selalu sama-sama. Beliau kenal akhlak Nabi, enggak pernah berdusta sekecil apapun. Maka waktu muda dapat julukan Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Kalau sekarang orang tidak percaya Nabi Mi'raj, terlalu. Kenapa? Teknologi telah membuktikan. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard, fanfudhu. La tanfudhuna illa bisultan." Allah berfirman, "Hei bangsa jin dan bangsa manusia, kalau kamu mau menyeruak ruang angkasa naik ke langit dan mau menyeruak ke dalaman bumi, fanfudhu, silakan. Tapi la tanfuduna illa bisultan. Kamu nggak akan bisa naik ke langit kecuali dengan sultan. Sultan itu kekuatan, kekuasaan, power, science and technology." Ayat itu dulu diragukan oleh manusia. Sekarang begitu manusia telah naik ke bulan, kemudian ada proyek ke Mars, baru mata manusia terbuka, ternyata Allah Maha benar dengan firman-Nya. Sekarang manusia biasa saja dengan pesawat ulang-alik bisa keluar angkasa, berarti Nabi SAW dengan kekuasaan Allah, dengan teknologi Allah pasti mampu untuk memi'rajkan Nabi ke Sidratul Muntaha. Faham? Apa tujuan Isra wal Mi'raj? Ada 2. Yang pertama, linuriyahu min ayatina, agar aku perlihatkan kepada Muhammad tanda-tanda kebesaran Allah. Ini yang namanya bintang bulan, bintang matahari yang kita lihat, itu baru hiasan langit yang pertama.
Itu baru langit yang pertama yang kita lihat. Belum lagi dimensi kedua dengan dimensi yang lain, atmosfer yang lain, yang ketiga, yang keempat, kelima, ketujuh. Nabi diperjalankan. Linuriyahu min ayatina, agar aku perlihatkan tanda-tanda kebesaranku. Supaya apa? Nabi bertambah yakin, bertambah iman, bertambah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memperhatikan ciptaan Allah, istilahnya namanya tafakkur. Apa? Tafakkur. Yang pertama litafakkur, untuk bertafakkur. Yang kedua dalam rangka menerima perintah sholat. Oleh karena itu ada korelasi yang sangat erat antara tafakur dan sholat. Paham? Orang yang nggak pernah tafakur nggak akan meyakini Allah secara hakul yakin. Orang kalau yang sering tafakur, insya Allah dia akan meyakini keberadaan Allah secara hakul yakin. Kalau sudah yakin ada Allah dengan eksistensi Allah, pasti orang akan mudah melakukan perintah Allah, gampang menjauhkan larangan Allah, karena hakul yakin Allah ada. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Pikirkanlah ciptaan Allah, jangan memikirkan zat Allah. Kalau mau kenal Allah, jangan pengen melihat fisiknya. La tudrikuhul absar. Allah nggak bisa dipandang oleh mata kalau sekarang di dunia ini. Pandangan kita sangat terbatas untuk bisa melihat Allah. Wa huwal latiful khabir. Allah maha halus. Allah nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, nggak mungkin bisa dipandang. Jadi untuk meyakini keberadaan Allah sekarang di dunia, bukan dengan cara pengen melihat fisiknya, nggak mungkin. Tapi perhatikanlah ciptaannya, itu yang dinamakan tafakkur. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Perhatikan, pikirkan ciptaan Allah, nanti kamu yakin bahwa Allah itu ada. Paham? Paham? Bahwa manusia kepingin melihat Allah, wajar, manusiawi. Dulu ada seorang nabi, Nabi Musa namanya, alaihissalam, kepingin melihat Allah. Sejarah ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Qala rabbi arini anzur ilaika. Ketika Nabi Musa datang ke satu tempat yang telah ditentukan oleh Allah, wa kallamahu rabbuh, maka berkata-kata dengan Tuhannya. Ngobrol Nabi Musa sama Allah. Qala rabbi arini anzur ilaika. Kata Nabi Musa, ya Allah, perlihatkan dong dirimu, aku pengen melihat engkau. Arini anzur ilaika, perlihatkan dirimu ya Allah, aku pengen melihat Allah. Qala lam tarani. Kata Allah, Musa, kamu enggak bisa melihat aku. Walakin zur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Tapi baik Musa, coba kamu lihat gunung batu di sebelahmu. Aku akan perlihatkan diriku kepada gunung batu yang tinggi menjulang itu. Seandainya gunung batu yang tinggi kokoh itu masih ada pada tempatnya setelah aku perlihatkan diriku, maka boleh jadi kamu juga bisa melihat aku, wahai Musa. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakau wa harra Musa sa'iqa
Begitu Allah memperlihatkan dirinya kepada gunung batu tadi, maka gunung yang tinggi kokoh menjulang itu hancur lebur rata dengan tanah. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Nabi Musa jatuh pingsan melihat kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Falamma afaqa qala subhanak tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Begitu Nabi Musa sadar dari pingsannya, maha suci Engkau ya Allah, hebat Engkau ya Allah. Gunung batu yang begitu tinggi hancur melihat dirimu. Nurun ala nur. Kenapa gunung batu hancur? Karena Allah itu cahaya di atas cahaya, makanya nggak bisa dilihat. Tahu matahari? Bisa lihat matahari nggak? Oi, kita nggak mampu melihat matahari, cahayanya begitu dahsyat. Apatah lagi Allah yang menciptakan matahari, Masya Allah. Makanya kata Allah, di dunia kamu nggak bisa melihat Allah, nanti di akhirat insya Allah kamu akan bisa melihat dengan izin Allah Subhanahu. Sekarang untuk meyakini keberadaan Allah, cukup perhatikan ciptaannya, namanya tafakur. Makanya banyak sekali ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim yang mengajak manusia untuk bertafakur. Salah satu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifi riyahi wa sahabil musakhkhari baina sama'i wal ard la ayatin liqaumin ya'qilun. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya pada penciptaan langit, perhatikan langit, dan pada penciptaan bumi, perhatikan apa yang ada di bumi, dan pergantian malam dan siang, sekarang malam, besok siang, besok siang, malam siang, malam siang, terus berganti secara teratur. Diturunkannya air dari langit, dengan air itu dihidupkan bumi yang mati, kemudian menumbuhkan berbagai aneka pohon, tanaman yang bermanfaat untuk kita. Bisanya kapal-kapal berlayar di lautan dengan membawa hal-hal yang bermanfaat buat manusia. Terjadinya pergeseran awan dan angin di antara langit dan bumi, itu bukti bagi Allah ada bagi orang yang berakal. Sudah yakin ada Allah? Sudah yakin? Kita kerucutkan lagi tafakur kita. Allah mengajak kita memperhatikan tanaman. Ada tanaman nggak sih? Itu ada pohon apa tuh? Pak Haji Firman tuh pohon apa tuh? Pohon mangga. Tuh pohon mangga. Apa kata Allah? Lalu Allah bertanya kepada kita, "Antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Afara'aitum ma ta'ruthun?" Nah, itu ayatnya. Tidakkah kamu lihat pohon yang kamu tanam? Afara'aitum ma ta'ruthun. Ini kata Haji Firman itu pohon mangga, dulu ada yang tanam. Allah katakan, afara'aitum ma ta'ruthun. Tidakkah kamu perhatikan pohon yang kamu tanam? Lalu Allah tanya sama kita, antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Kamukah yang menumbuhkan pohon itu atau aku yang menumbuhkan? Ditantang akal kita untuk bertafakur, untuk berpikir. Sudah pelatih. Hei, kamu yang nanam pohon. Lalu Allah tanya, kamu atau aku yang menumbuhkan? Masya Allah, jawabannya sangat pasti. Dari biji mangga keluar putik kecil, terus berkembang menjadi batang kecil, batang besar,
kemudian bercabang-cabang, berdaun, berbunga, berbuah. Ini ditanyakan oleh Allah, antum zadruna wa nahnu zari'un. Kamukah yang menumbuhkan pohon itu atau aku? Supaya kita berpikir bahwa ada Allah yang menumbuhkan pohon, bukan numbuh sendiri. Paham? Udah yakin ada Allah? Masih kendor. Kita tafakur lagi ya, yang lebih dalam lagi. Allah SWT berfirman, "Qul in kuntum fi raibin minal ba'tsi fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfah thumma min 'alaqah thumma min mudghah." Katakan ya Muhammad kepada orang yang ragu terhadap hari kebangkitan, kepada orang yang enggak percaya sama hari akhirat, kepada orang yang enggak percaya sama Allah, bilang sama dia, coba tolong perhatikan bagaimana dirinya diciptakan. Jadi ntar pulang dari sini bapak ibu ngaca, lihat kaca yang gede telanjang. Ini Allah yang suruh. Mau nggak percaya Tuhan, mau nggak percaya akhirat, oke. Tolong perhatikan bagaimana aku ciptakan badanmu. Maka ntar lihat, inna khalaqnakum min turab thumma min nutfah thumma min 'alaqah thumma min mudghah. Sesungguhnya aku ciptakan kamu dari saripati tanah. Orang tua kita makan segala sesuatu, beras, makanan segala macam dari saripati tanah. Kemudian dari saripati tanah itu aku proses menjadi nutfah. Tahu nutfah? Sperma. Tahu sperma? Air mani. Summa min 'alaqah. Kemudian air mani tadi aku proses menjadi segumpal darah. Summa min mudghah. Kemudian darah tadi aku proses menjadi segumpal daging. Wa nukirru fil arhami ma nasya ila ajalin musamma. Kemudian daging tadi aku ukir di dalam rahim ibumu sesuai dengan yang aku kehendaki sampai waktu yang ditentukan. Mau hitam, mau putih, mau tinggi, mau jelek, mau cakep, aku yang menentukan. Tafakkaru, fikirin. Dari sperma air mani menjadi darah, dari darah berubah menjadi daging, dari daging kata Allah aku yang ukir itu daging dalam perut ibumu. Bayangkan dari daging diciptakan struktur tulang yang bisa berkembang, dari daging dibikinin kepala, isinya ada otak yang maha komputer buat mikir, ada sepasang mata bisa melihat, ada sepasang telinga bisa mendengar, ada sepasang bibir bisa ngomong. Masya Allah. Turun ke badan, lihat dalam badan kita ada organ-organ vital. Jantung buat mengatur peredaran darah, paru-paru buat mengatur peredaran udara, ada sistem pencernaan dan sebagainya. Yang cowok dibikinin kelenengan, yang cewek dibikinin empet-empetan. Mikir, bukan porno ini. Pikirin. Masya Allah. Kita punya penis, Masya Allah. Aku punya vagina, luar biasa. Diciptakan kemudian anggota tubuh, tangan, dua tangan untuk bekerja, sepasang kaki untuk berjalan, untuk bekerja. Begitu telah sempurna semuanya, organ tubuhnya telah lengkap, anggota tubuhnya telah lengkap, thumma nukhrijukum tifla. Kemudian aku keluarkan kamu sebagai bayi. Ini tafakkur. Tanya diri kita, siapa yang memproses dari air mani menjadi bayi? Ibu kita kan? Pasti bukan. Bapak kita kah?
kesengajaan. Saya mau tanya, yang saya pegangnya apa namanya? Yang saya pegang apa? Mikrofon. Saya mau tanya Anda, mikrofon ada yang bikin apa tidak? Ada yang bikin apa enggak? Yakin? Aneh. Anda tahu nggak pabriknya di mana? Nggak tahu. Ada tahu nggak siapa orang yang bikin mikrofon ini? Nggak tahu. Tapi Anda bilang yakin. Aneh nggak? Yakin itu mikrofon Anda bikin? Yakin. Tahu pabriknya? Kagak. Tahu orangnya yang bikin? Kagak. Tapi yakin. Kenapa? Dia struktural, fungsional. Ada bentuknya, ada gunanya. Akal akan berkata sesuatu yang struktural, fungsional, sesuatu yang ada bentuknya dan gunanya, pasti ada yang bikin. Gua perlu tahu di mana pabriknya. Betul? Sekarang saya mau tanya, mikrofon sama kelenengan hebatan mana? Kalau mikrofon ada yang bikin, kelenengan ada enggak? Itulah Allah Subhanahu. Tafakur akan menghasilkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya banyak-banyak tafakur ya. Orang kadang-kadang di zaman modern ini terlalu banyak baca buku tentang sains, teknologi, modernisasi, terlalu melihat TV dengan berbagai macam kemajuan manusia tanpa membaca Quran, maka dia menjadi kagum sama manusia. Kagum sama manusia melebihi kekaguman kepada Allah. Lihat Mercedes-Benz, kagum sama orang Jerman. Oh, Jerman hebat. Lihat Toyota, kagum sama Jepang. Orang Jepang emang hebat. Lihat gedung-gedung tinggi, jalan tol, kagum sama Cina. Cina emang hebat. Terlalu kagum sama teknologi, sama manusia, memuja teknologi. Karena enggak baca Quran, akhirnya Allah menjadi kecil di matanya. Padahal semua yang kita lihat enggak ada secuil pun ciptaan manusia. Enggak ada. Coba tolong tunjuk yang buatan manusia di sini mas saya. Mana? Di sini yang Anda lihat, tolong tunjuk yang buatan orang yang mana? Coba tunjuk. HP Bali. Kipas angin. Buatan orang. Jangankan kipas angin. Kapal terbang bukan buatan orang. Mobil bukan buatan orang. Kata siapa? Kata Allah. Mana dalilnya? Mana ayatnya? Baca surat Yasin. Wa ayatul lahum anna hammalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Salah satu tanda kebesaranku, aku bisa muat orang-orang keluargamu di atas perahu untuk mereka arungi. Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Dan aku ciptakan lagi perahu-perahu seperti itu untuk mereka arungi. Ini ayat eksplisit, nggak implisit, artinya jelas. Aku ciptakan lagi perahu-perahu seperti itu untuk mereka arungi. Jadi kapal-kapal laut itu kata Allah, aku yang bikin untuk kamu arungi. Bagaimana caranya? Saya mau tanya, orang bisa bikin mobil, bisa bikin kapal laut, kenapa? Karena dia punya otak.
kemudian dia punya ilmu, kemudian dia punya tangan buat bekerja, betul? Akhirnya bisa bikin mobil, bisa bikin kapal. Sekarang kita tanya, siapa yang bikin otak manusia? Siapa yang menghembuskan ilmu ke dalam otak manusia? Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang mulia, yang mengajarkan manusia yang dia tidak tahu menjadi tahu. La ilma lana illa ma 'allamtana. Malaikat aja ngaku, ya Allah, saya enggak punya ilmu kecuali yang Engkau ajarkan. Otaknya dari siapa? Ilmunya dari siapa? Tangannya buat bekerja buatan siapa? Kakinya buatan siapa? Jadi itu kapal buatan Allah atau buatan manusia? Buatan Allah. Cuman ciptaan Allah ini ada dua, ada yang direct langsung, ada yang indirect gak langsung. Kayak pohon mangga tuh punya Haji Firman, itu ciptaan Allah langsung. Nah, ada kembang plastik, pohon plastik, itu ciptaan Allah juga tapi nggak langsung. Kalau lo kan lihat pohon plastik, oh ini ciptaan manusia, itu ciptaan Allah. Enggak, dua-duanya ciptaan Allah. Yang satu direct, yang kedua nih pohon plastik Allah juga yang bikin, cuma disuruh manusia. Kenapa manusia? Manusia itu khalifatullah fil ardh, wakil Allah di muka bumi, buat ngurus segala macam. Jadi kalau manusia bikin apapun, semuanya bikinan Allah. Makanya kalau orang beriman, berilmu, lihat teknologi setinggi apapun yang dipuji Allah, bukan manusia. Masya Allah, subhanallah, Allahu akbar. Tapi kalau orang gak ada imannya, gak ada ilmunya, lihat teknologi, Masya Allah, hebat banget Cina ada, hebat banget Amerika, hebat banget, la khawla wa la quwwata illa. Jangankan lo bikin mobil, nafas saja nggak bisa manusia. Anda mengaku bisa bikin apa? Bernafas pun Anda nggak bisa. Nafas itu bukan kemampuan kita. Nafas mekanisme yang dibuat oleh Allah SWT. Kesimpulannya, dengan banyak tafakur kita akan meyakini keberadaan Allah, akan beriman kepada Allah. Kalau sudah beriman, sholat insya Allah kita akan bisa laksanakan dengan baik. Nah, sekarang sholat, Allah dalam Al-Quran berfirman, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu wajib bagi orang yang beriman pada waktu yang ditentukan. Apa itu wajib? Menurut kaidah ilmu fiqih, ma yuthabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Itu kalau dilakukan mendapat pahala, kalau ditinggalkan mendapat siksa. Itu yang namanya wajib. Ma yuthabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Kalau dikerjakan mendapat pahala, enggak dikerjakan mendapat siksa, ancaman siksa. Kapan waktunya? Aqimus sholata liduluqis syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Tegakkanlah salat min duluqis syams, mulai tergelincir matahari. Begitu matahari di atas kepala, enggak ada bayangan, belum masuk zuhur. Begitu tergelincir sedikit aja, tak masuk zuhur. Ila ghasaqil lail, sampai tengah malam. Ada orang yang bilang nggak ada sholat 5 waktu dalam Quran. Berarti dia nggak paham mentafsir Quran. Berarti dia tekstual melihat Quran. Coba lihat, aqimus sholata liduluqis syams. Tegakkanlah sholat mulai dari gelincir matahari, mulai gelincir ila ghasaqil lail, sampai kepada gelap malam. Bukan matahari gelincir dan gelap malam, tapi sampai dari mulai gelincir matahari
masuk zuhur. Terus begitu gelincir lagi matahari, sama badan dengan bayangan asar. Terus terbenam matahari, maghrib. Hilang cahaya merah, isya. Wa Qur'anan fajri, bacaan fajar, yaitu salat subuh. Berapa waktu itu? 5. Lalu apa gunanya salat? As-salatu du'a. Salat itu doa. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata orang beriman. Pak Bu, saya kasih tahu, orang kalau kagak sholat, kalau nggak sholat, setinggi apapun jabatannya, sekaya apapun hartanya, terpelantang-pelanting dia hidup di dunia, terbontang-tebanting dia hidup di dunia menghadapi persoalan dunia. Orang yang nggak sholat, sepinter apapun, setinggi apapun jabatannya, sekaya apapun, kalau nggak sholat, dia dipelintir oleh kehidupan dunia. Nggak akan bisa happy, nggak akan bisa bahagia, nggak akan bisa tenang. Kenapa? Dia tidak punya senjata untuk hidup di dunia. Full movie. Apalagi nanti di akhirat. Kenapa sholat itu senjata? As-salat doa. Doa itu muhul ibadah. Sendinya ibadah itu doa. Sholat itu kumpulan doa. Coba lihat mulai dari Al-Fatihah. Iyyaka na'budu, kepada engkau, iyyaka, ini direct langsung. Bukan iyyahu, bukan kepadanya, enggak, langsung. Iyyaka, kepadamu. Na'budu, aku menyembah. Wa iyyaka, dan kepadamu nasta'in, aku mohon pertolongan. Apa itu pertolongannya? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang engkau beri nikmat atas mereka. Tuh kayak jalan para kiai, tuh kayak para jalan orang yang saleh, tuh kayak para agniya yang baik, tuh jalan orang yang nikmat, yang bahagia. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan yang engkau murkai seperti mereka. Siapa itu? Tuh para ahli maksiat, tuh tukang mabok, tuh penzina, tuh koruptor. Bukan itu ya Allah. Waladdallin, dan bukan yang sesat. Sekarang banyak banget aliran sesat. Bukan di luar Islam aja, aliran Islam yang sesat ya itu banyak banget. Dengan Al-Fatihah, sebelum kita berinteraksi, bersosialisasi di masyarakat, kita sudah bentengi diri kita dengan mohon perlindungan kepada Allah ketika kita bersosialisasi. Belum lagi duduk iftirash, kita kemukakan 8 proposal. Rabbil firli, ya Allah ampuni aku, warhamni, kasihani aku, wajburni, tutupi kelemahanku, warfa'ni, muliakan aku, wahdini, bimbing aku dalam hidup ini, warzuqni, berikan aku rezeki, wa'afini, sehatkan aku, wa'fu anni, maafkan aku. Semua kebutuhan manusia ada dalam sholat. Makanya sholat mesti khusyuk, karena Allah bilang qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntung orang yang beriman yang di dalam sholatnya khusyuk. Kenapa untung? Langsung dijawab oleh Allah. Rabbil firli, artinya khusyuk itu faham, mengerti yang kita ucapkan. Rabbil firli, ya Allah ampuni aku. Allah jawab, aku ampuni kamu. Warhamni, kasihani aku kasihani. Udah beres. Warzuqni, aku berikan rezeki. Oh, masya Allah, masya Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan berkata Tuhanmu, minta kepada Allah dan Allah akan berikan. Pasti diberikan,
pasti. Percaya nggak? Buktikan. Coba sholat khusyuk, minta sama Allah dengan khusyuk. Makanya Allah bilang wasta'inu bis-sabri was-salah. Mohonlah kepadaku, mintalah kepadaku dengan sabar dan salat.